Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat ini, apa kelapar atau apa ini? Karena waktunya ini waktu ngantuk, waktu lapar, waktu capek ini. Tiga terkumpul jadi satu. Jadi Habib tidak lama, sebentar, 7 menit selesai. Habis itu boleh makan. Karena itu haknya perut. Ada haknya mata, ada haknya perut, ada haknya badan. Semua punya hak. Jadi kalau kita ceramah menasihati dalam keadaan lapar, tidak ada manfaat. Masuk kanan keluar kiri. Ngantuk obatnya tidur, lapar obatnya makan. Serempak, lebih serempak daripada salam tadi. Tandanya betul-betul lapar kalau begitu. Satu kali salam, insyaallah siapa yang menjawab salam diangkat derajatnya oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kayaknya seperti sudah selesai makan. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Rahmanur Rahim. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Semoga semua yang hadir pada malam hari ini dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya sekalian. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya muliakan para alim ulama, saya tidak sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada ulama-ulama yang hadir. Satu saja saya sebut, Ustaz Haji Sujai, mata'anallahu fituli hayatihim. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat. Dan semua ustaz-ustaz yang hadir, mudah-mudahan ustaz kita, kiai kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita bisa dapatkan manfaat dari mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Juga yang berbahagia pada malam hari ini, kedua mempelai walaupun sudah 3 bulan dan mungkin sudah di dalam kandungannya sudah terisi 1 janin, insyaallah mudah-mudahan ada yang dalam perutnya barakah insyaallah. Anak sakinah mawaddah warahmah insyaallah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Waktu kita sekarang kita hadir di acara walimatul urush. Walimah artinya pesta, kalau kita dalam bahasa pesta perkawinan. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Anas bin Malik menyampaikan kepada baginda Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, saya barusan menikah." Nabi menanyakan apa maharnya. Dia katakan, "Kalau sekarang emas, sebutir emas," dia tidak sebutkan berapa gram emasnya. Nabi katakan, "Barakallahu lak." Semoga Allah memberkahimu. Dan buatlah walimah, buatlah jamuan, makanan, walaupun hanya seekor kambing. Di sini ada hikmahnya. Hikmah diambil dari walimah ini, kita memperkenalkan kepada kerabat semuanya bahwasanya hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat, apabila kalian dapat nikmat, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita undang kerabat, buat silaturahim, kita ajak saudara-saudara, tetangga, handai tolan, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak kita telah mendapatkan pasangan yang baik, suami yang baik, istri yang baik. Kita perlu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di sini biar tidak ada fitnah,
bahwasanya oh lelaki itu kami pernah hadir acara walimahnya. Oh ini istrinya, oh ini suaminya. Di sini akan terjalin sesuatu yang barakah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, makanan yang kita makan ini menunjukkan satu hal yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau saudara kita masuk makanan dari kita yang mempunyai makanan, apalagi kalau yang makan dia bersyukur kepada Allah. Kalau kita rindu sama surga, tapi ini surga merindukan orang yang memberi makan saudara-saudaranya. Yang paling besar lagi apa? Tadi kita sebelum memulai, sebelum berbicara, begitu datang duduk, yang dibaca adalah maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat adanya maulid, rahmat Allah turun, maghfirah Allah turun, keselamatan turun, kebahagiaan turun, semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah corona ini diangkat oleh Allah. Semuanya penyakit diangkat oleh Allah. Dan insyaallah semua yang sakit, tadi saudara kita ada yang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penyakitnya itu menjadi kafarah, pembersih dirinya. Karena penyakit itu bagaikan pembersih diri. Kalau badan ini pakai sabun dan air untuk membersihkannya, kalau dosa itu dihapus, diampuni oleh Allah. Karena seseorang itu mengalami satu penyakit, dia sabar dengan penyakitnya, digugurkan oleh Allah dosa-dosa dari orang tersebut. Kita semua punya dosa, kita mau dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada melalui istighfar, ada melalui sedekah, ada melalui membahagiakan keluarga, ada melalui dengan sakit. Mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tadi ada anak kita Muhammad Aditya Raditya. Mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang soleh. Dilaksanakan walimah khitan berbarengan dengan walimatul urush ini. Ini satu anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Ini miladul Ibrahim. Nabi Ibrahim yang memulai hal-hal yang tersebut. Nabi Ibrahim dihitan umur 80 tahun. Ada yang 80 tahun dihitan di sini. Mudah kakek-kakek itu. Ini tapi di zaman Nabi Ibrahim ini masih muda. Masih belia pada zaman itu. Nah, ini sudah lebih dari 7 menit ini. Nah, olehnya itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita hadir di tempat ini. Insyaallah nanti putra-putri kita juga akan menikah, kerabat juga akan datang kepada kita. Membahagiakan saudara itu pahala yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ada pohon, kita pikir pohon ini cuma pohon biasa. Kita lihat batu ini, kita anggap ini batu biasa. Padahal batu ini makhluk Allah. Dia beristighfar kepada Allah. Pohon tersebut menjadi saksi nanti yaumul qiyamah. Ya Allah, dulu mereka di Bojongkulur, saya menyaksikan ya Allah, mereka saling silaturahim satu sama lain, menghubungkan hubungan mereka. Ya Allah, kami jadi saksi. Ini pohon. Apalagi saya lihat ini pisang begini banyak. Ini pisang ini jadi saksi ini. Ini bukan pisang sembarang. Cuma digantung begitu saja, dia makhluk Allah. Yang kita makan, satu orang yang makan bismillahirrahmanirrahim, bayangkan pahalanya berapa untuk yang memberikan pisang ini. Kita nggak bisa hitung nikmat Allah dan pemberian Allah itu banyak. Olehnya itu bahagiakan saudaramu, insya Allah kau akan bahagia dunia dan akhirat. Mudah hidup kalau kita besarkan kita punya jiwa. Ini hati harus luas. Jangan kayak got aja ini, sempit. Kayak lautan, luas. Kalau got ini bau. Tapi kalau lautan, ada lautan bau. Tidak ada. Luas hati, jangan ada susah, jangan ada resah, walaupun tidak ada sesuatu di rumah. Kita punya Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang anak muda datang sama satu orang guru. Dia ingin nasihat. Wahai guru, saya mohon nasihat. Ini cerita satu, nanti kita tutup dengan doa.
Sudah mulai gelisah ini, lapar soalnya. Nah, jadi anak muda ini datang, wahai guru nasihatin saya. Gurunya diam. Gurunya bilang ambil air. Ambil air di gelas. Selepas itu dia ambil satu namanya jadam yang pahit. Diambil jadam 1 sendok, dituang di dalam air ini. Selepas itu anak muda ini disuruh minum air ini. Pahit wahai guru. Oh begitu. Baik, mari kita ke belakang. Di belakang ada lautan. Mana jadam tadi? Coba taruh di dalam lautan. Dituang di lautan itu jadam. Sekarang rasakan air itu. Air laut coba. Tidak ada rasa pahit. Kenapa? Karena kalau sudah kita punya hati kayak lautan, tidak akan merasakan apa itu kehidupan yang pahit. Kenapa? Karena kita sudah meserahkan diri kepada yang maha, Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia berharap sama makhluk yang sempit, oh kalau si fulan nanti datang bisa bantu sama saya. Orangnya tidak datang, kita kecewa. Kita susah, kita sedih. Karena harapannya sama makhluk. Kita takut dengan corona, tapi tidak takut yang menyebabkan corona datang ini siapa? Penyakit ini dari mana? Tidak takut sama Allah, tapi takut penyakitnya. Tidak takut akan sesuatu yang menyebabkan corona ini datang siapa? Karena manusia sekarang lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia takut sama Allah, penyakit ini akan takut sama dia. Saya tidak mau bilang saya punya diri, nanti bisa masalah. Saya tidak pernah pakai masker. Saya bukan nantang masker, tidak. Kalau rame-rame saya baru pakai. Cuma apa? Cuma menjaga hubungan satu sama lain. Kenapa? Karena saya yakin bahwasanya kalau belum ajal tidak akan mati. Tapi kalau sudah ajal, jangankan pakai masker. Jangankan pakai apapun. Pasti kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini baru pertama saya bicara seperti ini dalam majelis. Karena saya sudah lihat orang tidak takut sama Allah, takut sama penyakit, takut sama sesuatu. Padahal semua kebaikan itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita takut sama Allah, minta ampun sama Allah. Obat corona hanya satu. Dekatkan diri kepada Allah melalui kita punya selawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladan kita Allah. Teladan kita contohi Allah. Satu teladan yang kita contoh sama Allah apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah berselawat kepada Nabi Muhammad. Allah dan malaikat selawat, teladan sama Allah, meneladani Allah dalam apa? Dalam punya hubungan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu mudah-mudahan ini malam penuh rahmat buat kita sekalian. Insyaallah semuanya kita ini sehat walafiat. Kita tambah punya keimanan kepada Allah, tambah punya keyakinan tambah kepada Allah, tambah takut kepada Allah, tambah yakin bahwasanya segala sesuatu pasti ada yang menyembuhkan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini masker cuma sekedar asbab saja. Kita berikhtiar, kita pakai ini. Kita berikhtiar, kita gunakan ini. Bukan ini yang menyebabkan kita terhalang dari penyakit. Banyak orang yang pakai, ada dalam rumah tidak kemana-mana, dia masuk itu penyakit ke dalam rumah. Tapi ada orang tiap hari di mana-mana, tapi Allah lindungi dia, Allah selamatkan dia, karena dia keluar bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Dia keluar, dia mencari rezeki. Ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah, jaga langkah-langkah saya mengharapkan ridhamu untuk sesuap nasi untuk keluarga saya. Kalau kita ini kita tanamkan dalam hati, kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Dan kalau kita wafat, husnul khatimah. Karena sudah dalam hati kita punya hubungan dengan Allah, dengan Nabi besar Muhammad SAW. Olehnya itu mudah-mudahan malam ini di walimatul urus dan walimatul hitan ini kita muhasabah, kita introspeksi diri kita. Kita kemana? Saya dan kita sekalian. Kalau wabah ini mau diangkat, hubungkan kamu punya hubungan dengan Allah, dengan Nabi Muhammad SAW. Hidupkan maghrib di rumah dengan baca
baca Al-Quran, baca Ratibul Haddad, baca selawat kepada Nabi Muhammad, antara waktu maghrib dan isya itu kata aulia adalah satu pusaka yang besar. Kalian mau pusaka, kalian mau keajaiban, ada di antara waktu maghrib dan isya. Kalau kita tidak hidupkan di masjid, kita hidupkan di rumah-rumah kita, sehingga rumah kita bukan kayak kuburan yang dibuat untuk hanya nonton TV dan hanya melihat HP dan hanya untuk ngobrol, tidak dibuat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam ini malam penuh barakah buat kita sekalian. Allah sehatkan badan kita. Kita doakan kepada dua mempelai insyaallah sebagai keluarga sakinah, mawaddah warahmah, diberikan keluarga yang keberkahan dari umurnya, dari rezekinya, dari kesehatannya, dari keberkahan semua yang ada insyaallah. Dan kita doakan keluarga kita semuanya yang punya anak, yang sudah waktunya untuk menikah, insyaallah mendapatkan pasangan juga insyaallah, sakinah, mawaddah warahmah juga hal yang sama insyaallah. Kalau kita doakan saudara kita, hal itu juga akan kita dapatkan masing-masing. Mudah-mudahan Allah meridainya, Allah menyelamatkan kita dunia wal akhirah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyina min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'at insyaallah taala minal aminin. Amin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Di malam yang penuh barakah ini ya Allah, di hari yang penuh barakah ini ya Allah, di saat yang penuh barakah ini kami bermaulid bersama-sama ya Allah, mengenang kekasih-Mu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabiyur Rahmah, Nabi yang penuh kasih. Insyaallah kami mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Saudara kami lagi berbahagia, di esok hari akan bikin walimah. Di malam hari ini kami tasyakuran ya Allah, berikan keberkahan dalam walimah ini ya Allah, mudahkan perjalanan walimah ini sampai selesai ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang hadir di walimah ini ya Allah, berikan semua kesehatan, mudahkan hajatnya, berikan kebahagiaan mereka dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kedua anak kami yang berbahagia ini ya Allah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah ya Allah. Luaskan rezekinya, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, berikan keselamatan dunia wal akhirah. Dan orang tuanya ya Allah yang membesarkan mereka ya Allah, biar orang tuanya sehat wal afiat, biar orang tuanya diluaskan rezekinya, biar orang tuanya diberikan kebaikan dunia wal akhirah ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami yang hadir pada malam hari ini ya Allah, kami memiliki hajat kepadamu ya Allah, dengan wasilah dari majlis ini ya Allah. Ya Allah, sehatkan badan kami agar ketaatan kami kepadamu ya Allah. Sehatkan badan kami dan jasad kami ya Allah, agar kami selalu dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah, jaga ulama kami ya Allah, jaga guru-guru kami ya Allah, jaga guru-guru kami para asatiz ya Allah. Sehatkan mereka karena mereka yang mengajar kami ya Allah. Ya Allah, ulama-ulama kami yang telah kembali ke hadirat-Mu ya Allah, biar mereka semua ditempatkan yang tinggi derajatnya ya Allah, bersama para nabi wasiddiqin wasuhada wasalihin ya arhamar rahimin. Ya Allah, anak kami yang lagi walimah atul hitan ya Allah, berikanlah menjadi anak yang saleh, anak yang qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama, menjadi ulama ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, pemirsa sahabat Majlis TV yang ada di rumah yang menyaksikan live dari majlis ini ya Allah,
kabulkan hajat mereka ya Allah. Ada di antara mereka yang sakit, sembuhkan ya Allah. Yang menyaksikan dari Malaysia, dijauhkan mereka dari yang kesusahan, dari dihilangkan mereka kepunya kesedihan, baik yang ada di Maluku, baik yang ada di Sulawesi, baik ada yang di Kalimantan, baik ada di Jawa, di mana saja yang menyaksikan acara ini ya Allah. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kepada Allah agar penyakit wabah ini yang ada di negeri kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan. Ya Allah, balighna Ramadan. Kita akan berjumpa Ramadan. Sebentar lagi Rajab, Syaban, Ramadan. Insyaallah kita bisa beribadah dengan sempurna dan menjalankan ibadah dengan baik ya Allah. Panjangkan umur kami semua ya Allah dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Kami biar bisa ibadah dengan tenang, biar ibadah bisa dengan khusyuk, bisa ibadah hadirkan hati kami ya Allah. Ya Allah, majlis-majlis yang ada di Bojongkulur ini ya Allah, biar semua majlis ini semua jalan dengan baik sebagai pertahanan. Jangan sampai ada bala yang turun, karena kalau tidak ada majlis, tidak ada sesuatu selawat, majlis ilmu, mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengangkat semua bala, wabah dan segala macam yang tidak baik dari semua negeri-negeri yang ada ya Allah. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja dari saya mohon maaf. Mungkin saya tidak duduk lagi, saya langsung jalan karena saya ditunggu di situ malam ini karena ada yang mau bertemu. Besok dia akan berangkat ke Manado, minta untuk bertemu sama saya sama Habib malam ini. Mudah-mudahan kita diperjumpakan lagi di waktu yang lain dalam keadaan yang lebih baik dan keadaan sehat walafiat. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.